kawan Catra, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial atau tata cara pengajuan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Sebelum masuk ke pembahasan video, jangan lupa di like, subscribe, dan klik tanda lonceng ya, supaya kawan Catra selalu up to date dengan video terbaru dari kita. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita simak tutorialnya. Pertama-tama, masuk ke website djponline.go.id, lalu masukkan NPWP dan password yang sudah terdaftar. Serta masukkan juga kode keamanan yang tertera pada layar. Setelah berhasil login, akan muncul beberapa fitur di halaman awal seperti informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk pengajuan insentif PPh 21 DTP, kita klik menu layanan dan akan muncul beberapa menu tambahan lainnya. Setelah masuk ke menu layanan, kita pilih bagian info KSWP. Lalu setelah masuk ke bagian info KSWP, kita scroll ke bagian bawah halaman sampai pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya. Nah, di sini kita pilih untuk keperluan, yaitu fasilitas PPh pasal 21 DTP. Setelah itu akan muncul bagian dialog box seperti ini yang berisikan kode keamanan, maka kita akan input kode keamanan sesuai yang tertera di layar. Setelah itu kita akan klik submit. Setelah klik submit, maka akan muncul di bagian bawah berupa keterangan variabel dari syarat-syarat pengajuan insentif PPh 21 DTP, yaitu yang pertama, telah ditetapkan sebagai perusahaan KTE, yang kedua, memiliki KLU sesuai lampiran huruf A, dan yang ketiga, telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Apabila wajib pajak memenuhi salah satu dari ketiga variabel tersebut, maka akan ada keterangan terpenuhi di bagian sebelah variabel. Setelah muncul status terpenuhi, langkah selanjutnya adalah klik bagian simpan permohonan. Maka setelah selesai melakukan simpan permohonan, akan muncul notifikasi seperti berikut ini, bahwa permohonan insentif PPh 21 yang diajukan telah disetujui. Lalu kita akan klik OK. Nah, tadi itu tutorial pengajuannya saja ya kawan Catra. Setelah mengajukan insentif PPh 21 DTP, kawan Catra wajib melaporkan realisasi insentif PPh 21 DTP di DJP Online. Caranya dapat dilihat di tutorial berikut ini ya. Pertama-tama, kita login di website DJP Online dengan memasukkan nomor pokok wajib pajak, lalu masukkan password yang sudah terdaftar, dan masukkan kode keamanan sesuai dengan yang tertera di layar. Setelah login, kita masuk ke fitur profil, lalu di bagian menu profile di sebelah kiri, akan ada pilihan dari aktivasi fitur layanan. Maka kita akan klik bagian tersebut dan akan keluar fitur-fitur layanan lainnya yang bisa ditambahkan pada menu wajib pajak. Nah, untuk pelaporan insentif PPh 21 DTP, kita klik bagian e-reporting insentif COVID-19 sampai muncul tanda centang di sebelah kiri.
Lalu kita akan klik ubah fitur layanan. Lalu kita akan klik ya. Dan akan ada notifikasi bahwa layanan sudah berhasil diubah. Lalu kita akan klik OK. Setelah itu, kita akan login kembali ke akun yang sama dengan NPWP dan kata sandi. Dan masukkan juga kode keamanan yang ada di layar. Setelah itu, kita akan pilih fitur layanan. Dan kita pilih bagian e-reporting insentif COVID-19 di bagian paling bawah halaman. Setelah masuk ke menu e-reporting, kita klik bagian tambah. Lalu pilih jenis pelaporan realisasi, yaitu kita akan pilih PPh pasal 21 DTP. Lalu kita klik lanjutkan. Maka akan muncul dialog box berupa permintaan kode keamanan. Kita akan isikan kode keamanan sesuai dengan yang tertera di layar. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul fitur dashboard dan monitoring. Nah, pada laman dashboard, di bagian petunjuk di sebelah kiri laman, kawan Catra bisa mendownload format laporan realisasi insentif di bagian nomor 2, petunjuk. Kita akan klik yang bertanda biru, lalu format realisasi pelaporan PPh pasal 21 DTP akan otomatis terdownload di PC kawan Catra. Buka file format laporan realisasi yang sudah terdownload. Pertama-tama akan muncul Protected View di bagian atas. Lalu kita klik Enable Editing. Setelah itu akan muncul Security Warning lagi di bagian atas. Lalu kita klik Enable Content. Setelah itu kita akan mengisi dari bagian kode billing. Masukkan nomor. Lalu masukkan kode billing yang tertera pada e-billing PPh 21 DTP yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu masukkan juga jumlah yang tertera pada e-billing tersebut. Lalu klik validasi di bagian pojok kanan atas. Setelah selesai divalidasi, kita masuk ke bagian FAS 21 DTP. Di sini kalian bisa memasukkan dari nomor nama pegawai yang berhak menerima DTP, lalu masukkan NPWP pegawai tersebut, masukkan juga nomor induk kependudukan, lalu masukkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai dalam satu masa pajak, lalu masukkan jumlah PPh pasal 21 DTP yang diterima pada masa tersebut. Setelah semua pegawai dimasukkan ke kolom fasilitas 21 DTP, maka kita akan langsung klik bagian validasi di pojok kanan atas. Apabila sudah selesai divalidasi, lalu masuk ke bagian rekap. Di bagian rekap ini akan otomatis terisi dari data bagian fasilitas 21 DTP yang sebelumnya diisi. Kita harus cek kembali apakah jumlah yang ada sudah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan. Setelah selesai mengisi bagian Excel, lalu kita akan save file tersebut dengan mengganti nama file dengan format, yaitu masukkan nomor NPWP di bagian awal, 15 digit nomor NPWP, lalu tambahkan
garis bawah atau underscore, lalu masukkan masa pajak awal dan masa pajak akhir yang akan dilapor. Tambahkan tanda pisah lagi, lalu masukkan tahun pajak yang akan dilapor. Tambahkan underscore lagi, setelah itu masukkan kode pelaporan PPh 21 DTP yaitu 02 dan masukkan jenis pelaporan. Untuk normal, kita akan masukkan 00. Setelah itu kita akan save. Lalu kita akan kembali lagi ke halaman browser di bagian e-reporting dan pilih di bagian pelaporan realisasi PPh pasal 21 DTP. Kita pilih masa pajaknya terlebih dahulu yang akan dilaporkan. Lalu kita upload file realisasi yang tadi sudah dibuat. Setelah itu, klik upload di bagian pojok kanan bawah. Apabila sudah ada tanda dialog box seperti ini, yaitu tanda bahwa pelaporan berhasil diupload, maka selanjutnya kita akan klik OK, dan otomatis halaman browser akan mengarah ke bagian monitoring. Nah, di bagian proses monitoring pelaporan ini, di sini akan terlihat bahwa proses pelaporan dari laporan realisasi kita apakah masih dalam status diproses, gagal, ataupun sudah selesai. Nah, pada contohnya seperti bagian masa pajak 5 ini, apabila sudah berhasil dilapor maka akan ada status selesai, lalu kita dapat melihat detail monitoring di bagian sebelah kanan status. Setelah itu, untuk melakukan download bukti pelaporan realisasi, kita dapat kembali ke bagian e-reporting menu awal. Lalu akan muncul daftar pelaporan. Kita bisa pilih di sini, kita akan mengambil bukti pelaporan dari PPh pasal 21 DTP bulan yang bersangkutan. Lalu klik icon di bawah aksi untuk mendownload bukti pelaporan realisasi insentif. Maka bukti lapor akan otomatis terdownload di browser masing-masing dan kita bisa melihat seperti ini contoh dari bukti penerimaan surat atas pelaporan realisasi PPh pasal 21 DTP. Nah, segitu dulu ya sharing informasi dari kami. Apabila kawan Catra masih memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom komentar video ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya, supaya video ini bisa bermanfaat bagi kawan Catra lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam maju untuk kita semua.